Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, gereja merayakannya sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Kita berdoa kepada semua orang sakit, baik yang sakit fisiknya maupun psikis, hatinya boleh dijamah, diberkati Tuhan, supaya tetap mempunyai pengharapan, lebih-lebih saat kita merayakan yubileum pengharapan ini. Sebab harapan akan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat melihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormati ayah dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang-orang Yahudi, terutama bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, itu sangat berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ada banyak aturan, ada banyak perintah, dan ritus-ritus keagamaan yang sebetulnya ditambahkan pada hukum Musa. Bagi Yesus sebaliknya, aturan atau hukum nenek moyang itu adalah bentuk ungkapan cinta mereka terhadap Allah. Jadi aturan atau hukum itu ada bukan demi hukum itu sendiri, namun ada sebagai ungkapan cinta akan Allah. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena terlalu legalis, berpegang pada hukum tanpa melihat maksud hukum itu sendiri. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, pelaksanaan hukum Tuhan adalah ungkapan cinta kita kepadanya. Karena itu pelaksanaan itu harus datang dari hati yang tulus, hati yang dalam. Kita tidak menjalankan kehendak Allah atau hukum Tuhan supaya dilihat orang.
Dan karenanya kita lalu dicap sebagai orang suci, orang saleh. Kita menjalankan hukum Tuhan karena kita mencintainya. Kita memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh cinta dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas kita sebagai ungkapan cinta. Saudari-saudara, moga-moga kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan hari ini, diteguhkan untuk memuliakan Tuhan dengan hati, tidak hanya dengan bibir, apalagi dengan macam-macam ritus tambahan yang makin menjauhkan kita dari Tuhan. Moga-moga saudari-saudara, kita memiliki hati penuh cinta yang memuliakan Tuhan lebih dari segala macam tetek bengek aturan hukum yang membebani. Ingatlah, Yesus selalu membela mereka yang menjadi korban dari peraturan dan hukum yang ditambah bukan lagi sebagai ungkapan cinta, tapi sebagai beban bagi banyak orang. Yesus datang untuk membebaskan. Yesus datang untuk memuliakan. Berhadapan dengan apakah memilih melaksanakan aturan atau menyelamatkan manusia, bagi Yesus, keselamatan manusia adalah harga mati. Itu di atas segalanya. Moga-moga saudara-saudari kita semakin diteguhkan, diinspirasi untuk boleh menghayati firman Tuhan ini, melaksanakan segala praktik-praktik hidup keagamaan kita dengan hati yang tulus penuh cinta, tidak sebagai beban, tidak sebagai sekedar memenuhi hukum atau aturan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan, menguatkan kami, agar kami boleh menjalankan segala hukum aturan yang telah Engkau tetapkan sebagai ungkapan cinta kepadamu. Moga-moga kami boleh memuliakan Engkau tidak hanya dengan bibir, tapi dengan hati yang tulus penuh cinta. Kuatkan kami agar kami senantiasa menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Ingatlah dengan penuh kasih akan semua orang yang sedang sakit. Entah itu mereka yang sakit fisik ataupun psikis, entah mereka yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan meneguhkan, menguatkan, mengobarkan harapan mereka kepadamu sebagai satu-satunya tabib sejati, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.